Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Lula Sofia Rahman. Saya dari kelas A31. Video ini saya buat yakni untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah fikih. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum penggunaan media sosial. Seperti yang kita ketahui, media sosial telah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan modern seperti saat ini. Karena media sosial banyak sekali memberikan manfaat seperti sumber informasi, komunikasi, serta edukasi. Namun, media sosial juga dapat menimbulkan potensi berbahaya. Contohnya seperti pembulian, pembohongan, penculikan online, judi online, ghibah, membicarakan orang lain, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam wajib memperhatikan hukum-hukum tentang penggunaan media sosial. Dalam perspektif fikih, dalam Islam, segala perbuatan manusia itu boleh, yaitu atau mubah, selagi tidak ada dalil-dalil yang melarangnya. Namun, kebebasan ini kita juga harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah, seperti yang pertama ada kejujuran, artinya itu sidik. Artinya apa? Bahwa informasi yang kita jelaskan, yang kita sebarkan itu harus bersifat benar adanya dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua ada keadilan, yaitu tidak menimbulkan ujaran kebencian kepada orang lain. Yang ketiga ada menghindari ghibah dan namimah. Artinya apa? Di media sosial kita tidak boleh dipergunakan untuk membicarakan keburukan orang lain. Yang keempat adalah menjaga iffah, yaitu kehormatan diri, dalam arti kita tidak boleh menyebarkan informasi atau hal-hal berita yang negatif, contohnya pornografi atau tindak asusila. Yang terakhir ada kemaslahatan, yaitu bermanfaat. Kita menyebarkan informasi harus semua hal-hal yang bermanfaat yang harus kita sebarkan untuk ke khalayak umum di media sosial. Berikutnya ada hukum-hukum terkait penggunaan media sosial. Yang pertama ada wajib. Dalam artian apa? Kita wajib menyebarkan informasi untuk agama dan umat. Contohnya kita menyebarkan informasi positif. Contohnya itu ada ilmu pengetahuan dan dakwah. Yang kedua ada haram. Kita tidak boleh menyebarkan informasi-informasi yang menimbulkan fitnah, yang ada unsur-unsur fitnah, ghibah, dan lain sebagainya. Itu dilarang oleh umat Islam. Penjelasan ini sudah tertera dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Berikutnya, hukum berinteraksi dengan lawan jenis. Hukum berinteraksi dengan lawan jenis pada hakikatnya itu boleh, selagi masih menjaga adab dan tidak menimbulkan fitnah. Yang selanjutnya ada hukum penggunaan media sosial untuk bullying atau membuli orang lain. Itu sudah jelas hukumnya itu haram, karena itu termasuk perbuatan yang zalim dan menyakiti hati orang lain. Yang terakhir ada hukum penggunaan media sosial untuk berjudi, judi online atau dan lain sebagainya. Itu jelas dilarang oleh umat Islam karena itu termasuk perbuatan maksiat. Adapun selanjutnya sumber-sumber hukum terkait penggunaan media sosial. Itu yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran itu sebagai sumber utama kita. Yang kedua ada As-Sunnah, yaitu segala perbuatan, segala perkataan serta ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga ada ijma. Ijma adalah ketetapan para sahabat Nabi, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir ada qiyas, yaitu analogi terhadap hukum yang sudah ada. Nah, di sini dijelaskan juga terkait penggunaan media sosial dalam Majelis Ulama Indonesia atau MUI nomor 24 tahun 2017, yaitu tentang hukum dan pedoman bermuamalah dalam melalui media sosial.
Jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan, kita sebagai umat muslim harus menggunakan media sosial dengan didasari dengan kesadaran dan tanggung jawab. Umat Islam hendaknya memanfaatkan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat dan meninggalkan segala bentuk larangan-larangan yang dilarang oleh agama Islam. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya berikan. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya.